Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan Bapak ya. Kita masih akan belajar untuk kelas 6 ya. Nanti kita belajar kelas 6, tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai ya. Nah, mudahan dengan kita berdoa ini anak-anakku sekalian nanti dapat mudah memahami materi yang Bapak sampaikan ya. Semoga dengan kegiatan belajar seperti ini kalian tumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas ya, berguna bagi agamanya, bangsa dan juga bagi negaranya ya. Nah, kita kembali belajar ya untuk kelas 6, tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Ini menyambung dari pembelajaran yang telah lalu ya. Kita telah belajar tentang pembelajaran yang kedua ya. Mudahan masih ingat ya tentang pembelajaran yang kedua. Nah, pada pertemuan kali ini muatan mata pelajarannya yaitu bahasa Indonesia dan IPA ya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara pelestarian hewan atau tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan dengan detail. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang keempat, setelah menemukan ide pokok dari teks yang dibaca, siswa mampu membuat penilaian terhadap suatu kesimpulan dengan detail. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan sehingga tujuan pembelajaran kita tercapai dengan baik. Nah, tentu kalian masih ingat pertemuan yang telah lalu ya, kita belajar tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Ada berapa ya? Ada dua ya. Perkembangbiakan secara generatif dan juga perkembangbiakan secara vegetatif. Untuk perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan melalui perkawinan antara sel jantan dan juga sel betina. Tentu masih ingat kan sel kelamin jantan itu apa? Nah, sel kelamin jantan itu disebut benang sari, sedangkan sel kelamin betina disebut putik ya, atau kepala putik ya. Berikutnya yaitu perkembangbiakan secara vegetatif ya, yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Nah, maksudnya di sini tanpa adanya sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina. Nah, coba kita menganalisis gambar seri berikut ini ya. Bapak punya 3 gambar ya. Nah, ini adalah sebuah gambar seri atau gambar yang bersambung ya. Nah, gambar yang pertama, nah itu ada gambar kupu-kupu yang sedang hinggap di bunga ya. Kupu-kupu sendiri membantu penyerbukan dari bunga ya, bantu penyerbukan ya. Untuk gambar kedua yaitu gambar buah mangga ya. Ini adalah hasil dari penyerbukan yang telah dibantu dilakukan oleh kupu-kupu tadi. Nah, sehingga semakin besar menghasilkan buah ya. Nah, dari buah ini nanti biasanya di dalam mangga itu ada di dalamnya ya, di bagian tengahnya itu ada bijinya. Nah, biji tersebut bisa ditanam sehingga nanti tumbuh tanaman baru. Nah, ini adalah suatu proses berkembang biakan ya secara generatif ya. Artinya dari tadi penyerbukan dibantu oleh hewan berupa serangga menjadi buah, di dalam buah ada biji dan ditanam. Nah, nanti ini bisa besar menyerupai pohon induknya ya.
Nah, ya. Ini adalah proses mencangkok kan. Yang gambar kedua adalah proses stek batang, yang ketiga adalah proses menyambung. Nah, tentu kalian masih ingat ya. Ini merupakan contoh-contoh perkembangbiakan secara vegetatif ya. Namun ini adalah vegetatif buatan ya. Kenapa disebut vegetatif buatan? Karena dalam prosesnya perkembangbiakannya diperlukan campur tangan manusia ya. Artinya manusia membantu proses penyerbukannya ya. Ini untuk cangkok, stek batang dan menyambung atau okulasi. Nah, berikutnya ada akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar ya, tunas adventif ya, spora dan juga geragih ya. Ini juga termasuk salah satu atau termasuk contoh dari perkembangbiakan tanaman secara vegetatif. Nah, yang tadi adalah secara vegetatif buatan, yang ini adalah secara vegetatif alami ya, karena memang proses perkembangbiakannya tanpa ada campur tangan dari manusia ya, bisa berkembang biak sendiri tanpa ada bantuan manusia. Nah, dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan ya, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Nah, itu adalah salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan ya. Artinya kita melakukan penanaman juga di sekitar rumah kita, boleh buah-buahan ya, bunga dan lain sebagainya. Nah, sebagai gantinya nanti ketika tumbuhan itu besar akan menghasilkan buah yang bisa kita makan ya, akan bisa menghasilkan oksigen yang kita hirup ya. Karena dalam proses fotosintesis yang dilakukan tumbuhan mengeluarkan oksigen. Nah, oksigen itu berguna bagi kita yang kita hirup untuk bernapas. Nah, itu adalah imbal balik yang diberikan tanaman ya atau tumbuhan. Nah, maka dari itu mari mulai kita hijaukan pekarangan kita ya, supaya membantu menambah oksigen untuk di sekitar lingkungan kita. Nah, selain itu ya, tumbuhan memang harus perlu dilestarikan supaya keberadaannya tidak punah. Nah, kira-kira apa upaya yang bisa kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan? Nah, yang pertama adalah mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan ya. Misalnya mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan ya, bisa mencangkok ya, bisa stek ya, atau okulasi ya, atau menempel ya. Nah, yang kedua yaitu tidak menebang pohon sembarangan. Nah, ini sama seperti pembelajaran yang telah lalu, kita tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Nah, kalau kita tebang secara sembarangan, suatu saat tanamannya atau tumbuhannya bisa punah. Nah, kalau tanamannya atau tumbuhannya punah, tentu makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya atau membutuhkan tumbuhan itu sebagai tempat untuk berteduh, bisa hewan-hewan ya, burung. Nah, itu lama-kelamaan akan ikut punah karena tanaman yang biasanya mereka gunakan untuk hinggap, untuk berteduh ya, sudah hilang ditebang secara sembarangan, tentu akan mempengaruhi pertumbuhan hewan dan juga tumbuhan yang lain ya. Lama-kelamaan semuanya akan menjadi punah. Nah, berikutnya yang nomor 3 ya, yang upaya yang dapat kita lakukan yaitu melakukan tebang pilih. Artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai ya. Artinya misalnya ukurannya sudah besar, nah boleh ditebang, atau mungkin usianya sudah sekian puluh tahun ya, bisa ditebang. Nah, namun ya tidak asal sembarang tebang. Setelah tumbuhan itu ditebang, kita gantikan tumbuhan tersebut dengan tumbuhan yang baru yang sejenis ya, bisa sejenis bisa lain jenis ya. Supaya apa? Supaya itu menggantikan tumbuhan yang kita tebang tadi ya. Supaya tumbuhannya tetap lestari ya, tidak punah karena digantikan oleh tumbuhan yang baru. Nanti sekian tahun lagi, 5 tahun atau 10 tahun lagi, itu akan menjadi besar lagi, menyerupai tanaman yang kita tebang tadi ya. Begitu seterusnya ya, nanti begitu besar kita bisa tebang lagi, bisa sambil kita tanam lagi dan seterusnya. Nah, tumbuhan tidak akan menjadi punah.
Nah, berikutnya yaitu melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Nah, ini hutan-hutan yang sudah gundul itu bagaimana supaya bisa kembali? Ya kita tanami ya. Kita tanami kembali ya supaya tidak gundul ya. Nah, ini adalah sebuah gambar yaitu hijaukan untuk masa depan bumi kita. Nah, ini salah satu bentuk yang namanya poster. Nah, poster ini termasuk salah satu upaya ya dalam menjaga kelestarian lingkungan ya, atau menjaga tanaman dari kepunahan ya. Nah, kira-kira apa itu poster ya? Poster itu adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik ya di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan ya. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat yang strategis yang biasanya banyak dikunjungi orang dan mudah dibaca. Nah, ini sebagai semacam himbauan atau ajakan ya, biasanya poster ya. Nah, seperti gambar yang di samping ini adalah hijaukan untuk masa depan bumi kita. Artinya poster tersebut mengajak kita untuk menanam kembali ya tanaman supaya di masa yang akan datang anak cucu kita masih tetap bisa melihat tanaman ya, tanamannya tidak punah. Nah, berikutnya yaitu ciri-ciri poster ya. Yang pertama, langsung menarik perhatian ketika orang melihat. Yang kedua, menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu mengandung kalimat-kalimat persuasif atau ajakan ya. Yang keempat, menggunakan gambar atau sketsa atau lukisan dan perpaduan warna. Yang kelima yaitu dapat meninggalkan kesan meski dibaca sambil berlalu. Nah, itu adalah tadi tentang ciri-ciri poster. Nah, berikutnya ya, ini adalah langkah-langkah membuat hewan atau tumbuhan. Nah, ini adalah menggambar yang pertama ya. Digambar sketsanya dulu ya, sketsanya dulu digambar, lalu diperbaiki sketsanya untuk disempurnakan dan kemudian diwarnai ya supaya kelihatan lebih menarik ya. Yang pertama itu adalah gambar ayam ya atau anak ayam. Yang kedua adalah gambar pohon ya, prosesnya ya, sketsanya seperti itu. Yang ketiga adalah gambar ikan, dan yang keempat adalah gambar pohon lagi ya. Terus seperti itu sketsanya. Nah, ini salah satu sketsa yang digunakan nanti untuk membuat poster ya. Nah, ini adalah beberapa karya poster ya, rekan-rekan kalian yang lain ya yang telah membuat poster. Nah, ada dua poster. Yang pertama, ayo tanam pohon katanya ya. Di situ ada dua pohon besar dan juga sebuah pohon dalam pot yang ditanam. Nah, di bawahnya ada kata-kata lestarikan lingkungan. Artinya dengan menanam pohon diharapkan lingkungannya menjadi lestari. Nah, berikutnya yaitu jaga dan lestarikan lingkungan. Nah, di situ ada gambar matahari ya, gambar matahari, ilustrasi gambar matahari yang sedang sedih karena melihat hutan-hutannya gundul ya, tanahnya jadi tandus ya, pabrik-pabrik industri banyak berdiri ya. Sedangkan di sampingnya diharapkan ada tanaman yang hijau, rindang, bunga-bunga yang tumbuh mekar ya. Nah, itu yang diharapkan ya, tanahnya subur. Nah, ini adalah pesannya yaitu jaga dan lestarikan lingkungan. Nah, kenapa perlu kita jaga? Supaya ya ke depan 15 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan ketika anak-anak cucu kita tidak kehilangan pohon ya, masih tetap bisa melihat pohon, masih menikmati bagaimana keberadaan pohon ya, kita masih mendapatkan oksigen dari pohon-pohon tersebut, bisa kita nikmati buah-buah dari pohon-pohon tersebut dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah contoh yang lain ya. Nah, ini gambar seseorang anak ya kepanasan karena memang pohonnya habis, tidak ada pohon yang tempat untuk berteduh. Nah, lestarikan hutan agar hidup kita nyaman ya. Tuh. Berikutnya yaitu jaga dan rawat hutan, karena hutan adalah paru-paru dunia. Ini seperti yang Bapak sampaikan, dengan banyaknya hutan artinya tanaman tersebut akan menghasilkan banyak oksigen. Nah, oksigen untuk apa? Untuk kita bernafas ya.
Dengan tidak ada hutan, nah maka tidak akan ada yang memproduksi oksigen, sehingga kita pasti akan kesulitan bernapas. Nah, karena itu hutan itu termasuk disebut paru-paru dunia ya, karena hutan tadi menyediakan oksigen untuk kita bernapas untuk paru-paru kita. Nah, tentu kalian di rumah ya bisa juga ya, Bapak yakin kalian pasti pintar-pintar sekali membuat poster ya. Coba nanti di rumah ya bikin poster masing-masing, silahkan bikin gambar yang semenarik mungkin, diisi dengan apa namanya ini, tulisan yang semenarik mungkin ya. Silahkan nanti sampaikan kepada orang tuanya, minta pendapat ke orang tuanya, kira-kira bagaimana poster yang telah kalian bikin. Bapak yakin kalian pasti bisa, karena kalian anak-anak Bapak yang paling hebat semuanya. Nah, silahkan nanti di rumah bikin poster ya, silahkan diberi gambar, diberi tulisan yang bersifat ajakan seperti ciri-ciri poster yang Bapak sebutkan tadi di atas ya. Nah, berikutnya ya, tentu kalian pernah ya atau biasa di buku siswa melihat teks bacaan seperti ini. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita tidak membacanya ya. Nah, biasanya dalam teks seperti ini sering kita temui apa kesimpulan bacaan di atas. Buatlah kesimpulan dari paragraf di atas. Nah, sering kita menemui kita diminta untuk menyimpulkan suatu bacaan ya, atau suatu teks cerita ya, atau suatu paragraf ya, teks dalam sebuah paragraf ya. Nah, kita diminta untuk membuat kesimpulan. Nah, ini ada beberapa ya yang perlu kalian ketahui tentang kesimpulan ya. Kesimpulan itu biasanya ya dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu ya. Artinya ketika kita membaca suatu teks, kita lihat dulu mana artinya yang menjadi pokok pikiran teksnya ya, atau pokok pikiran paragrafnya ya, atau intinya kita lihat dulu. Nah, sambil kita lihati informasi-informasi yang penting di situ yang disampaikan, apa yang menjadi inti ceritanya yang di situ. Nah, berikutnya yaitu kesimpulan dijanjikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Nah, kalimat tadi ya disusun, kesimpulannya tadi disusun dalam kalimat. Nah, setelah kita tahu ide teks pokok pikiran teksnya ya, atau ide pokok paragrafnya, nah kita susun kalimatnya ya yang mengarah kepada inti ide pokok tadi ya. Berikutnya adalah kesimpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Nah, artinya kita susun dulu. Nah, ide pokok paragraf pertama apa, ide pokok paragraf kedua apa, ketiga apa, dan lain sebagainya ya. Nah, itu nanti kita susun. Nah, kita susun dengan baik. Nah, biasanya dalam kesimpulan yang baik itu berisi yang pertama yaitu pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, yang kedua intisari dari tulisan, yang ketiga dimulai dari hal yang khusus ke hal yang umum, yang keempat menggunakan kosakata baku, yang kelima ya suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, itu tadi terkait dengan kesimpulan. Mudahan ketika suatu saat nanti ada bacaan yang meminta kita untuk membuat kesimpulan, kalian sudah bisa memahami dengan baik. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Kita tadi sudah belajar tentang perkembangbiakan baik vegetatif atau generatif ya. Kita juga belajar tentang membuat poster. Nah, kita juga belajar tentang kesimpulan. Nah, mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat kalian terima dengan baik ya. Dapat kalian pahami dengan baik dan juga menjadikan kalian termotivasi untuk terus belajar ya. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.